Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum. Terkait pertanyaan kemarin tentang mazhab Syafi'i, banyak yang ngaku bermazhab Syafi'i tapi menurut saya amalan tadi nyunah. Nah, seperti yasinan malam Jumat, tawasul, tahlilan, bahkan orang yang meninggalkan amalan tersebut dianggap tidak bermazhab Syafi'i. Tolong jelaskan Pak Ustadz ini. Ini bukan amalan Imam Syafi'i ini mah, ya. Jadi menurut saya amalan tadi nyunah, seperti yasinan malam Jumat. Kata siapa nyunah? Pak Jajang dari mana ini alasannya nyunah itu ya? Yasinan malam Jumat yang ada itu membaca surat Yasin di hari Jumat, bukan di malam Jumat. Itu ada hadisnya. Ya, kemudian tawasul juga nggak ada. Yang ada itu tawasul itu adalah amal soleh, wabtagu ilaihil wasilah. Kalau tawasulan yang seperti banyak dilakukan oleh ya saudara kita, termasuk oleh yang menggandakan uang pakai tawasulan juga ini. Ya, ataupun yang tahlilan juga ya, kita ya mengucapkan tahlil itu setiap sudah sholat juga mengucapkan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu tahlil. Tapi kalau tahlilan yang dilakukan oleh banyak orang di kita itu adalah berkaitan dengan kematian seseorang, itu enggak ada, ya. Ya, jadi di sini dikatakan bahkan orang yang meninggalkan amalan tersebut dianggap tak bermadzhab Syafi'i. Ya. Betul, emang ini betul. Tidak bermadzhab Syafi'i. Ya. Apa yang meninggalkan bukan ya, yang meninggalkan itu mengikuti mazhab Syafi'i ya. Itu ya buat Pak itu Pak Jajang. Ya, ini ada ya kata-kata saya itu Pak Jajang atau orang lainnya itu. Ya, jadi banyak yang mengaku bermazhab Syafi'i tapi menurut saya amalan tadi nyunah. Pak Jajangnya yang menganggap sunnah itu ya. Pak Jajangnya. Alhamdulillah bagusnya. Terus mau nanya, yang disebut ustadz itu apakah harus memiliki ilmu yang cukup? Sebab ada sebagian orang asal pakai gamis, sorban, peci, dia langsung dipanggil ustadz. Terima kasih. Abdi tarangge sorban Pak. Tarangge sorban di peci mah kadang-kadang itu baik rieuh mah itu. Ya. Ustadz itu guru. Ya. Ustadz itu guru. Ya, dulu sahabat Nabi nggak ada yang disebut ustadz. Ustadz Abu Bakar, misalkan Ustadz Umar bin Khattab, Ustadz Ali, tak ayat Ustadz. Jadi panggilan Ustadz, panggilan ya penghormatan kepada orang yang kita anggap sebagai guru kita, Ustadz, ya, gitu ya. Dan kalau yang namanya guru itu ya orang yang pernah mengajari kita, ya, itu boleh sebut Ustadz gitu. Ya, lantaran make sorban mah. Ya, model sok marage sorban itu disebut ustad itu. Jadi bukan ukuran pakaian. Dan sebetulnya nggak ada pakaian ustad, Pak. Ya, hanya memang di kita kadang-kadang seolah-olah begitu, memakai sorban, kopiah ustad itu. Itu nerap ke anak kecil juga, cucu saya tuh. Ya, sekila tuh gitu. Ya, kalau ada orang pakai kopiah, pakai ini sorban, Pak Ustad. Nah, jadi ya. Jadi saya pernah waktu pakai kopiah, pakai ini baju koko. Pak Ustadz, nah itu anak usia 3 tahun misalnya. Jadi ngukur Ustadznya ku pakaian gitu. Ya wajar ya anak 3 tahun mah tuh pahasan ya orang ngukur Ustadz ku pakaian mah tuh wajar. Dan memang yang namanya Ustadz juga nggak ada jaminan benar semua. Apa yang dikatakan Ustadz belum tentu benar. Ya, bisi gitu. Ya, nanaon cek ustad itu, tapi kan jadi alasan ya ustad gak ngahaja di bawa ulin gitu
Ya, ketika suaminya ataupun istrinya nanya, mah jadi mana sang Pak Ustadz, cenah itu teh sok jadi alasan kan. Ya. Jadi ngahaja sing horeng ngajak Ustadz teh keur alasan itu. Jadi malah mama teh keur di mana ya teh? Iya udah nuju iya sang Pak Ustadz ge aya cenah gitu. Ya, jadi alasan Pak Ustadz eta. Ya, pesan ke SMS berikutnya. Dari Bu Mimin di Dago. Assalamualaikum Pak Ustadz Bade Tumaros. Apakah betul setiap sesudah salat fardu harus baca surat Yasin? Apakah keistimewaan surat itu bila dilaksanakan? Tidak ada ketentuan itu. Kalau ayat kursi ada sih. Kalau surat Yasin enggak. Ya. Ayat kursi ada hadisnya. Ya, fi kulli duburi shalah. Jadi setiap akhir sholat. Tapi kalau surat Yasin enggak ada. Ya. Silakan 6073633 buat saya semua yang mau ikut gabung untuk interaktif, masih ada waktu. Ya, 7 menit ke depan ya. 6073633 kita angkat lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Nunung Pak Ustadz di Subang. Bu Nunung di Subang. Kumaha Bu Nunung? Iya Pak Ustadz perkawis bacaan sujud sahwi sok aya anu maca subhana malayana muwalayasmu eta. Kumaha perkawis eta bacaanana Pak Ustadz? Mohon ada dina hadis nama mislah sujudihi. Ya, gitu. Halo? Mohon dina hadis nama mislah sujudihi sami we sang bacaan sujud salat. Ya. Oh, mohon. Gitu. Janten eta mah saya keteranganana panginten. Duka kita can menakan tuh ya. Oh, Ya. mohon. Gitu. Mohon atur nuhun Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang berkaitan dengan subuhun apa tadi Pasan? Nggak tahu dari mana itu ya. Ya, kita tidak mendapatkan di dalam kitab-kitab hadisnya ya mengenai bacaan yang banyak beredar tentang bacaan sujud sahwi. Yang kita temukan itu yang jelas dinyatakan dalam hadisnya mislah sujudihi, seperti sujudnya di dalam sholat. Itu nggak ada tuh. Ya, saya cari juga ya. Buat siapa tadi? Bu Nunung di Subang. Ya. Jadi saya tidak menemukan ya hadis yang berkaitan dengan hadis yang tadi ya. Oh, nggak ada tuh Bu Nunung. Buka di mana tuh ya? Ya. Nggak ada Bu Nunung. Ya. Ya, kita kembali ke SMS berikutnya Pak Hasan dari ini udah. Ini Pak Hasan geger kalong ini. Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Maaf mau minta dijelaskan surat An-Nisa ayat ke-18 dan surat At-Taubah ayat 84. Ya. Dan orang laki-laki sholat pakai kaos kaki boleh apa? Enggak. Terima kasih dari Pak Ahmad. Kalau laki-laki pakai kaos kaki nggak apa-apa sholat, ya, nggak masalah. Ya, apalagi kalau kita lihat dulu Nabi pakai sepatu, nggak masalah. Ngan kaos kakinya tong nu bau, karunya batur, ya. Pas keur sujud ngambuan kaos kaki nu urang nu bau, harus dipertimbangkan kalau kasih kaos kaki nu bau mah tong dipakai sholat itu. Ya. Kemarin Pak Ustadz waktu ke bandara itu, jadi kalau saya ikut pembimbing di sana itu mau sholat tuh yang pakai sepatu harus dibuka dulu katanya, cuma diinjak aja gitu katanya. Gimana? Ada katanya. Jadi ketika sholat kendaraan sepatunya harus dibuka. Gitu. Nggak tahu dari mana tuh Fasan tuh. Ya. Kalau An-Nisa ayat 18 ya, itu An-Nisa ayat 18. Bentar. Ini walaisatit taubatu ya, dan taubat itu tidak akan diterima lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang memang sudah pekerjaannya melakukan kejahatan ya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan yang gak disengaja ya, itu ada diterima, tapi nggak jadi tukang nah ya mah. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika kematian itu datang kepada mereka, qala, baru mengatakan ini tubtu an, aku ya sesungguhnya aku bertobat sekarang. Ya,
Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, demikian juga tobat nggak akan diterima ya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kami sudah menyediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Itu ya buat siapa tadi dari Geger Kalong ya mengenai tobat ini. Dan Ya. tadi yang di kendaraan itu gimana yang berjamaah gitu Pak Ustadz? Ada nggak bisa? Yang berjamaah di Dipimpin kendaraan. oleh itu pembimbing itu gimana Pak? Kalau dulu ya Nabi itu kan di kendaraan itu masing-masing kendaraannya. Ya, sehingga sulit untuk dilakukan berjamaah itu. Tapi kalau misalkan di dalam pesawat, di dalam mobil masih memungkinkan berjamaah silakan. Ya, bisa berjamaah. Ya, kalau memungkinkan berjamaah. Ya. Dan itu kan imamnya kan pakai ini gitu jadi gerakan itunya aku nggak terlalu ini. Nyepengan mic Mic itu kan mic kemarin gitu. Atau yang mungkin tas modern mic kancing itu ya dikancingkeun micna itu. Kita kemah mun bade kitu tah dina beus susahkeun. Ya, ini pengusaha bis itu menyediakan mic kancing oge itu. Jadi nggak apa-apa sih sebetulnya. Ya, nggak masalah itu memegang mic kangge ya supaya, tapi sebetulnya dan nggak pakai mic juga masih kedengaran lah sama mobil mah itu ya sebus mah itunya dengan itu. Tapi kalau misalkan mau dipegangin nggak apa-apa gitu ya. Buat siapa tadi Naroskeun nah wios majangkeun gambar makhluk hidup ayat kursi atanapi foto di bumi ini nih. mangga teu naon ya gantong disembah ya. Gambar makhluk hidup itu seperti foto kita ya, itu kan gambar makhluk hidup. Kita makhluk hidup kan bahasanya. Foto binatang ya, misalkan foto harimau, foto kucing ya, mangga ya asal tong disembah gitu ya. Yang kedua ayat kursi juga silakan, selama ayat kursi itu tidak dijadikan jimat ya, dijadikan pangusir jurig ya, pasang ayat kursi yang jurig ya. Saya dulu dapat hadiah dari jamaah ya, ayat kursi yang dari di bordel tangan gitu ya kemudian ya saya pasangkan gitu ya. Saya pasangkan tuh bukan untuk menangkal setan, bukan itu. Ya, hiasan aja ya. Dan itu menghargai orang yang ngasihnya. Ya, dan tidak disimpan di depan tempat sholat kita. Kalau itu di depan tempat sholat kita nggak boleh juga itu. Mengganggu. Dulu Siti Aisyah juga pernah disuruh oleh Nabi untuk menggeserkan, menyingkirkan ya kain yang bergambar di hadapan Nabi ketika sedang sholat. Lalu oleh Aisyah dijadikan sarung bantal. Ya teu naon ya berarti ya. Ya eta gambar dijadikan sarung bantal itu. Ya berarti enggak masalah ya. Gambar-gambar itu ada di rumah kita, buktinya Aisyah menjadikan sebagai sarung bantal ya. Namakan sarung bantal teh ku gambar sorangan ya, atau gambar bayi misalkan jadikan sarung bantal itu ya. Ya, kalau pengantin bisa jadi sarung bantalnya bacaan Allahumma jannibna syaiton itu. Mangga mah masihan kado teh ka panganten teh sarung bantal nu bacaan Allahumma jannibna syaiton gitu. Tiasa gitu oke lah. Ya, Apakah benar kalau laki-laki sholat tidak kelihatan mata kakinya, sholatnya tidak sah karena mata kaki itu saksi? Apakah ada dalilnya? ya. Itu kaitannya dengan urusan kesombongan ya. Jadi urusan kesombongan kaitannya dengan khuyala ya. Dulu tandai seseorang yang sombong dengan keduniaan itu dengan berlebihan di dalam berpakaian. Yang jelas yang saya dapatkan dari keterangan yang sahih itu ya, tidak bolehnya isbal itu hanya melabuhkan kain sampai melebihi mata kaki, itu isbal itu namanya. Itu yang nggak boleh itu di dalam saub, di dalam baju, di dalam izar ya, samping, dan di dalam imamah sorban. Sirwal itu tidak termasuk. Nah, ini kemarin saya juga sudah menyampaikan. Saya mohon ya bagi mereka yang punya pemahaman
bahwa celana juga harus di atas mata kaki, dalilnya yang mana itu? Ya, yang ada itu izar. Izar itu sarung. Yang ada itu saub, baju. Yang ada itu adalah imamah. Ya, sorban. Kalau sirwal nggak ada hadisnya. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Sekian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna zinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sohib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.